The Revenge, bagian 92, Red 21 plus oleh Neng Neng. Andai jarum jam bisa berdetak sebelah kiri, tentu Andra sangat ingin kembali ke masa silam. Namun sayangnya itu tidak pernah terjadi. Waktu tidak akan melangkah mundur. Yang ada, waktu akan terus melaju. Entah seberapa besar penyesalanmu, semuanya tidak akan lagi sama. Memang benar apa yang mereka katakan, jika penyesalan akan selalu datang terlambat. Saat itu, membalas dendam pada Kiara, Andra pikir semuanya akan berjalan lancar. Andra pikir otak cerdasnya tidak mungkin melakukan kesalahan. Namun, faktanya Andra telah menorehkan banyak luka pada gadis yang kini sedang merentangkan tubuhnya di tepi pantai, membiarkan rok yang digunakannya berkibar, diterpa angin. Andra tersenyum, kehilangan ingatan Kiara. Haruskah Andra bersyukur? Meski jujur, di lubuk hatinya yang terdalam, Andra merasakan khawatir yang teramat. Bagaimana jika suatu hari nanti Kiara sadar, ingatannya kembali, lalu Kiara membuat Andra kembali menderita karena kehilangan. Mas, Andra menoleh, menatap Kiara yang tengah tersenyum dengan meneriakkan namanya. Sini, Kiara melambaikan tangannya, meminta Andra untuk mendekat. Andra berdiri dari duduknya, lantas segera menghampiri Kiara yang kini malah menjauh dengan berjalan mundur perlahan. Andra mengernyitkan keningnya tidak setuju, hingga pria itu kini menambah langkahnya. Namun, Kiara juga kini menambah langkahnya mundur ke belakang. Andra tiba-tiba menjadi kesal, hingga Andra kini berlari mengejar Kiara yang juga sudah berlari dengan tawa ringan di bibirnya. Kia, jangan lari! Andra menggeram kesal. Ayo mas, kejar aku! Kiara semakin menantang. Sesekali gadis itu membalikan tubuhnya menatap Andra yang terengah mengejarnya. Lalu, gadis itu dengan wajah jahilnya kembali berlari menjauhi Andra. Kejar aku mas! Kiara kian tertawa lepas. Puas sekali melihat Andra yang kesal mengejarnya. Awas ya, Kia! Andra ikut tertawa, karena tangannya sedikit lagi akan menyentuh Kiara. Namun, dengan gesit perempuan ramping itu kembali berlari sekuat tenaga. Tak ingin kalah, Andra menambah kecepatan langkahnya, hingga tidak bisa dihindari lagi. Andra mampu meraih tubuh Kiara hanya dengan satu kali hentakan. Gadis itu kini sudah melayang di udara. Andra memangkunya, lalu memutarnya di udara dengan ringan, membuat gelak tawa gadis itu mengalahkan suara kicauan burung di pagi hari. Andra dan Kiara, mereka tertawa lepas bersama. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan betapa indahnya dunia di saat mereka bersama. Sungguh, hal yang membuat mereka tertawa bukan hal mewah yang selama ini mereka perebutkan, namun hal lain, sesederhana tertawa bersama. Kia, bagaimana jika kita membuat rumah di tepi pantai? Hanya kita berdua yang ada di sini. Kita akan hidup bahagia dengan sederhana, tanpa ada yang mengganggu kita berdua. Aku suka gagasan itu. Tapi karena di sini jauh dari pemukiman, bagaimana jika 1 minggu sekali, jika kita pergi ke kota untuk berbelanja bahan makanan? Tidakkah itu merepotkan? Tentu tidak. Itu adalah hal yang menyenangkan. Lalu kita akan pergi setiap pagi melihat matahari terbit seperti ini. Dan 2 tahun setelahnya, kita akan melihat matahari terbit bersama seorang bayi. Atau bahkan 2 bayi sekaligus? Apa kau suka? Sekarang, mari kita tinggalkan Andra dan Kiara yang tengah merajut asa bersama. Kini, mari kita kunjungi 2 manusia lainnya yang tengah melakukan gencatan senjata. Bima Shelendra, pria itu tengah menghancurkan semua benda yang berada di kamarnya. Jadi, sekarang ada di mana kakakku dan juga istrinya? Tangannya kini masih memegang telepon genggamnya, bertanya dengan raut marah pada orang di seberang sana. Kirimkan padaku fotonya. Dengan kesal Bima melemparkan ponselnya. Hatinya sungguh terasa panas membayangkan
Gadis yang dicintainya kini tengah bermesraan dengan sang kakak. Tidak, tolong atur napasmu Bima. Kendalikan emosimu. Kau harus bahagia jika Kiara juga bahagia. Lakukan hal tersebut. Tolong jangan gegabah. Kau sudah bersabar di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, kamu juga pasti bisa. Bisikan dari sisi baik dirinya terdengar. Namun, dengungan kata yang membuat Bima meraung juga tiba-tiba saja terdengar. Kakakmu pernah menyakiti gadis yang paling kamu cintai. Maka, merebutnya dan memisahkan mereka pasti adalah hal yang terbaik. Kiara terluka, dia menderita. Terlebih jika Kiara segera tahu apa yang sudah terjadi padanya. Dan sekali lagi, Bima Shailendra, pria yang selama ini terlihat baik dan lembut itu, menghancurkan semua barang yang masih bisa dijangkaunya. Wow! Bima mendongak pada sumber suara. Di sana berdiri menjulang seorang gadis cantik yang kini tengah menutup mulutnya. Terlihat syok, namun segera gadis itu menguasai dirinya. Gadis itu berjalan anggun dan menghindari berbagai pecahan yang ada di sekitarnya. Luar biasa! Gadis itu tertawa remeh. Ada kegetiran dalam setiap ucapannya. Hanya karena kamu tahu, jika gadis itu pergi menghabiskan waktunya dengan suaminya, kamu bisa melakukan hal ini. Gadis itu tertawa pelan, namun segera mendatarkan wajahnya. Hatinya tercabik, kala pria yang dia cintai ternyata lebih mencintai gadis lainnya. Tring! Bima menoleh ke atas kasur, di mana ponselnya kini tergeletak setelah tadi dilemparnya asal. Tepat sekali, gadis itu yang berstatus sebagai calon tunangannya juga melirik ponsel mahalnya. Lola, gadis itu mendekati ponsel Bima, meraihnya lalu membuka pesan yang baru saja terkirim. Lola berdecak kala melihat foto yang terpampang di hadapannya. Di sana, foto Kiara dan Andra yang saling berkejaran di pantai terlihat. Mereka terlihat bahagia dan mesra. Ini yang kamu tunggu? Kamu meninggalkan aku sendirian hanya untuk ini? Suara Lola bergetar, menunjukkan ponselnya pada Bima, agar Bima bisa melihat foto tersebut. Bima memejamkan kedua matanya, tidak sanggup melihat pemandangan tersebut. Bangun dan sadarlah, dia kakak iparmu sekarang. Mereka sedang memulai hidupnya yang bahagia. Jadi sadarkan dirimu dan jalani apa yang telah kita mulai. Dengan marah gadis itu berkacak pinggang. Aku tidak pernah memulai apapun denganmu. Kau yang menginginkan ini. Jadi nikmati saja jika pada akhirnya hubungan ini justru yang akan membuatmu menjadi sekarat. Dengan kesal, Bima Shailendra membanting vas bunga yang sudah pecah, membuat Lola terjengkit kaget. Gadis itu membelalak kala melihat Bima berdiri lalu menarik tangannya dalam satu kali tarikan. Apapun yang kau lakukan, aku tidak pernah memintanya. Kau yang datang padaku dan membuatku berada dalam hubungan rumit ini. Jadi semua ini adalah salahmu. Bima Shailendra mengeratkan giginya. Pria itu terlalu kesal dengan kedatangan gadis yang tiba-tiba merusak hidupnya yang damai dalam mengamati gadis yang dicintainya. Gadis ini terlalu berisik, dia pengganggu. Bima, jangan, aku mohon. Gadis itu menatap Bima dengan mengibah. Namun, Bima malah menyungingkan senyum iblisnya. Siapa yang tahu jika tabiat asli pria penyayang itu jauh dari perangai yang selama ini sering ditunjukkannya pada halayak umum. Bukankah ini yang kau mau? Pria itu menggeram marah. Dalam satu kali tarikan, tangannya kini sudah merobek pakaian ketat yang digunakan sang calon tunangan. Lola membeliak kaget. Gadis itu merasa kesal dengan sikap Bima yang seperti ini. Hingga deringan ponselnya terdengar. Bima yang tengah diliputi amarah menoleh pada ponselnya yang terus berdering. Ara? Dia menelponku. Aku harus mengangkatnya terlebih dahulu. Bima Shailendra. Sekali lagi, pria itu meninggalkan Lola yang tengah bergeming. Kaget, juga amarah, kini tengah mengerubungi hatinya.